Salam jumpa, sahabat belajar. Kali ini kita akan belajar tentang bangun ruang sisi datar, yaitu utamanya tentang limas. Contoh benda bentuk limas kalian sudah tahu, pasti kalian akan kenal yang namanya piramid. Ya, jadi ini adalah salah satu contoh limas. Macam-macam limas, adik-adik. Ini adalah limas segitiga karena kita perhatikan alasnya. Jadi yang menentukan nama limas itu yaitu alasnya. Limas segitiga, limas segitiga, limas segi empat. Macam-macam limas segi empat semuanya ini. Karena kita mengenal segi empat itu ada sekian ya. Persegi, persegi panjang, belah ketupat, layang-layang, trapesium sama kaki, trapesium siku-siku, dan trapesium sembarang. Begitu. Jadi, yang perlu dipahami di sini bahwa limas itu semuanya bergantung pada alasnya berbentuk apa. Maksudnya semuanya bergantung bagaimana? Namanya. Limas segitiga sama sisi. Limas segitiga siku-siku. Limas persegi. Gitu ya. Ya, nih. Limas persegi nomor 3. Nomor 4, limas persegi panjang. Nomor 5, limas belah ketupat. Nomor 6, limas layang-layang. Nomor 7, limas trapesium sama kaki. Nomor 8, limas trapesium siku-siku. Nomor 9, limas trapesium sembarang. Begitu ya. Limas segitiganya bukan hanya seperti ini ya. Kita mengenal bermacam-macam segitiga kan? Ya itu namanya nanti. Begitu. Sekarang kita bahas dulu unsur-unsur limas segitiga. Dicontohkan di sini. Satu contoh saja ya limas segitiga. Jadi alasnya berbentuk segitiga. Sehingga dia memiliki sudutnya ada 4. Sebagai alas ini sudutnya 3 ditambah 1 di puncak jadi 4. Gitu ya. Nih, A, B, C, dan T. Begitu. Berikutnya kita bahas tentang rusuk. Rusuknya ada 6. 6 itu mana saja? Rusuk alas ditambah rusuk ini namanya sisi tegak. Sisi yang berdiri, yang menjulang. Begitu ya. Jadi ada 2 ya, terbagi jadi 2 kelompok. Rusuk alas, ini AB, BC, dan kemudian AC. Rusuk sisi tegaknya yaitu TA, TB, dan berikutnya TC. Berarti 3 ditambah 3, ada 6. Berikutnya kita akan membahas sisi atau bidang. Sisi alas dan sisi tegak. Ingat, diperhatikan. Jadi sisi alasnya 1, sisi tegaknya 3. Kenapa 3? Karena segitiga alasnya loh. Begitu ya. Jadi alas, ini saya gambarkan di sebelah kiri, kemudian sisi yang kanan, kemudian sisi yang depan. Nah, sisi tegaknya tadi digambar berbeda-beda. Hijau, biru, dan yang ini adalah kuning. Kenapa begitu? Saya contohkan di sini adalah segitiga sembarang, begitu ya. Sehingga sisi tegaknya diwarnai berbeda karena luasnya nanti juga berbeda-beda. Begitu. Kalau sama sisi bagaimana Pak? Kalau sama kaki bagaimana? Nanti kita bahas ya. Nah, ada kalanya untuk limas itu letaknya tinggi T tidak selamanya di tengah-tengahnya alas. Ini di atasnya ya. Ada kalanya gambarnya seperti ini. Sehingga letak tingginya itu lurus, tegak lurus di salah satu titik sudutnya. Jadi gambarnya seperti ini. Sehingga nanti jelas kalau titik sudut di A ini adalah siku-siku, maka segitiga TAB siku-siku, segitiga TAC juga siku-siku sebelah sana. Yang ini yang sama kaki.
kaki. Begitu ya. TBC yang sama kaki. Baik, berikutnya kita mengenal 5 segi 4. Macam-macam segi 4 tadi banyak ya. Ini saya contohkan di sini adalah 5 persegi. Di mana A, B, C, D adalah persegi. Ingat, persegi adalah segi 4. Ini kita bahas segi 4 ya. Maka coba lihat. Rusuknya juga ada 4. Sisi tegaknya juga ada 4. Begitu ya. Baik, kita mengenal sudutnya dulu. Sudut pada alas ada 4, ditambah 1 sudut pada puncak, berarti 5. Iya. Kemudian rusuknya. Rusuk alas itu, ya kita sudut dulu ya. Iya, maaf. Kita rusuknya sekarang. Rusuknya di alas ada 4. Rusuk tegaknya ada 4, berarti 8. Jadi terbagi 2 kelompok ya. Rusuk alas berapa? Rusuknya tegak ada berapa? Jadi kalau ini segi 4, rusuknya alas ada 4, sisi tegaknya ada 4. Rusuknya alas itu alasnya berbentuk segitiga ya, nanti rusuknya ada 3, sisi tegaknya juga ada 3. Kalau nanti segi 5, berarti alasnya segi 5, rusuknya 5, sisi tegaknya 5, berarti 10 gitu ya. Ya, AB, BC ya, CD dan AD ini yang alas. Yang sisi tegaknya A, ya, TA, TB, TC dan TD. Ada 8 ya. Baik, dia juga memiliki bidang. Bidangnya tadi karena ini 4, sisi tegaknya mesti 4 tambah alas 1 berarti 5. Begitu ya. Ya, alas 1 saya gambarkan di sana yang belakang, kemudian yang sini di kiri, di sini di kanan. Nih dia lihat, sisi tegaknya diwarnai sama karena persegi, maka luasnya nanti juga pasti akan sama. Begitu ya. Baik, unsur yang lain yang tidak kalah pentingnya di sini nanti untuk materi selanjutnya tentang luas permukaan dan volume. Kita tahu titik P. Titik P dibentuk dari perpotongan AC dan BD. Maka titik P-nya di sini ya. Perpotongan berarti ketemu di tengah-tengah persis. Sehingga jika kita tarik dari titik puncak T ke P akan terbentuk seperti ini. Ini namanya adalah tinggi limas. Jadi lewat TP ini lewat di dalam ruangnya limas. Begitu ya. Kemudian saya punya di sini adalah Q. Q adalah tengah-tengah BC. Sehingga BQ sama dengan QC. Begitu ya. Maka jika saya tarik garis dari puncak akan terjadi TQ. Itu namanya tinggi sisi tegak. Jadi bedakan di sini antara tinggi limas dan tinggi sisi tegak. Tinggi limas lewat di dalamnya atau lewat ruangannya limas. Kalau tinggi sisi tegak lewat sisinya. Itu yang kalian perhatikan ya. Sehingga bisa kita tarik garis PQ begitu. PQ itu apa? PQ itu adalah sebetulnya separuh atau setengahnya dari AB. Begitu ya. Dari sini kita tahu ada sebuah segitiga TPQ. Nih, TPQ kita gambarkan ya. Segitiga TPQ pasti secara otomatis siku-siku di P. Ya. Sehingga bisa saya gambarkan di sini. Ya, TPQ siku-siku di P. Kita ingat lagi pada pertemuan-pertemuan selanjutnya sebelumnya. Ini ada segitiga siku-siku TPQ. Kita berbicara tentang sisi. Oleh sebab itu, maka kita ingat kembali teorema Pitagoras. Karena TQ adalah sisi miringnya, maka Pitagoras yang berlaku, TQ kuadrat sama dengan TP kuadrat ditambah PQ kuadrat. Begitu ya.
Kemudian itu akibat dari P. Sekarang akibat dari Q apa? Ada segitiga yang lain. Segitiga apa itu? Segitiga T, Q, C. Itu T, Q, C. Segitiga yang berwarna biru ini. Siku-siku di Q. Oleh sebab itu sama dengan TPQ tadi, berlaku teorema Pythagoras. Sisi yang terpanjang yang mana? TC, iya pintar. Sehingga Pythagoras yang berlaku TC kuadrat TQ kuadrat ditambah QC kuadrat. Ini. Ya. Jadi di dalam limas akhirnya terbentuk dua segitiga siku-siku. Siku-siku yang di dalam ruangan dan siku-siku yang berada pada sisi. Gunanya untuk apa nanti? Itu gunanya untuk nanti untuk pertemuan menghitung luas seluruh permukaan dan menghitung volume dari limas itu sendiri. Begitu ya. Lalu kita tarik sebuah kesimpulan sekarang tentang limas segi N itu bagaimana. Segi N maksudnya apa? N itu bisa diganti dengan angka variabel ya. Yang ada itu paling kecil adalah segitiga karena sisinya berbentuk 3. Sisinya ada 3. Ya. Berarti segitiga. Segi 4 berarti N-nya 4. Kalau begitu apa yang dapat disimpulkan? Yang dapat disimpulkan adalah banyaknya sisinya itu ditambah 1. Kalau segitiga ya berarti tambah 1 sisinya. Sisi 1 yang mana? Ini sisi tegaknya ditambah 1 alasnya. Begitu. 5 segitiga sisinya. Sisi tegak 3 ditambah 1 alasnya. 5 persegi itu 4. Segi 4 berarti 4 ditambah 1 ada 5. Titik sudutnya juga demikian sama berlaku. Jadi sisi dan titik sudutnya berlaku. Begitu ya. Ini catatan umumnya. Kemudian rusuknya bagaimana? Ingat rusuknya itu ada rusuk alas dan rusuk sisi tegak. Sehingga kalau nanti segitiga alasnya itu banyaknya rusuk 3, sisi tegaknya 3, berarti 2 kalinya. 5 persegi, berarti segi 4. Berarti 4 dikalikan 2, 8 nanti. Begitu ya. Dan jangan lupa yang tidak kalah pentingnya, sisi tegaknya selalu berbentuk segi 3. Begitu. Baik, contoh soal. Sebuah limas persegi dengan ukuran sisi alasnya 10 cm. Persegi ya, persegi berarti segi 4. Ya, baik. Panjang rusuk tegaknya adalah 8. Tentukan berapa panjang kawat yang dibutuhkan untuk membuat kerangka limas tersebut. Baik, diketahui sebuah limas persegi sisinya alas 10 cm dan tinggi rusuk tegaknya 8. Berarti yang ditanyakan tentang kebutuhan panjang kawat. Baik, karena ini adalah segi 4, persegi adalah segi 4, maka kesimpulan tadi kita dapat buat rusuknya di bawah ada 4. Berarti 10 dikali 4. Berapa 10 kali 4? 40. Baik. Sisi tegaknya panjangnya tadi 8 karena ada 4 juga ya, sama ya, kita melihat dari alasnya ya, sehingga 32. Jawabnya berapa? 72 cm. Begitu. Baik, contoh yang kedua. Disediakan kawat panjangnya 2 meter akan dibuat kerangka sebuah persegi ukuran sisi alas 10, panjang rusuk tegaknya 8. Tentukan berapa kerangka limas yang dapat dibuat dan berapa sisa panjang kawatnya. Panjang kawat telah disediakan 2 meter ya. Kemudian limas perseginya sisinya alas 10 cm
dan tinggi rusuk tegaknya 8. Begitu ya. Yang ditanyakan berapa kerangka yang akan dibuat, sisa kawatnya berapa. Baik, kita jawab. Ingat, karena persegi adalah segi 4. Rusuk alasnya banyaknya berapa? 4. Iya. Berarti 10 dikali 4. Hasilnya 40. Baik. 8 dikali, karena ada 4 juga. Iya, tegaknya 32. Kita jumlah 72. Baik. Yang dibutuhkan sudah disediakan kawat 2 meter. Ingat, 2 meter itu kita jadikan satuannya sama saja, cm. Berapa? 2 meter? Iya, 200. Sehingga kemungkinannya berapa ya? Ya, kita kalikan saja. Kalau 1 limas itu butuh 72. Kalau 2 berapa ya kira-kira? Kita hitung dulu. Kita kalikan ya. 2 kali 2, 4. 7 kali 2, 14. 144. Oh, cukup paling ditambah 1 lagi. Coba kita tambah 72. Ini kira-kira ya, kita lihat. 4 tambah 2, tambah ya ini ya. 6. 4 tambah 7, 11. Nyimpen 1, 2. Oh, 216 lebih. Padahal yang disediakan 200. Ini enggak berarti. Oh, berarti 2. Nah, jawabnya 2. Sisa kawatnya, ya sudah. Tadi yang dibutuhkan 200. Padahal yang dibutuhkan 40, 144. Ya sudah, kita kurangi saja. 6, 9 kurangi, iya 5. Ini sisa kawatnya 56 cm. Ini sisa kawat. Begitu ya untuk contoh kerangka. Baik, berikutnya akan kita bahas tentang bagaimana jaring-jaring limas. Sekarang yang kita contohkan dulu adalah jaring-jaring limas segitiga, begitu ya. Kebetulan contohnya di sini adalah limas segitiga siku-siku ya. Langsung saja saya contohkan segitiga siku-siku dan sama kaki langsung jadi satu. Di sini yang sama sisi begitu. Baik, kita perhatikan limasnya. Ya, sisi tegaknya ada 3 ya, karena segitiga alasnya ya. Ya, alasnya segitiga, alasnya segitiga. Begitu. Nah, sekarang kenapa ini sisi tegaknya yang sebelah kiri ini? Yang sebelah kiri ini yang hijau 2, yang kuning 1, sedangkan yang di sebelah kanan hijaunya 3. Karena ingat, ini segitiga sama sisi, sehingga sisi tegaknya ini sama luasnya, bentuknya sama persis. Ini yang sama cuma ini saja, karena sisi ini sama. Karena ya, yang ini beda karena banyak sendiri. Begitu ya. Itu jaring-jaring 5 segitiga. Saya contohkan di sini 2 saja. Kemudian bagaimana tentang 5 segi 4? Segi 4 dicontohkan di sini adalah limas persegi dan limas persegi panjang. Kita perhatikan. Ya. Persegi karena alasnya itu berbentuk persegi, sisinya sama, maka sisi tegaknya juga sama. Ya, di warna hijau semua. Bentuk dan ukurannya pasti sama. Nah, kalau persegi panjang, sisi ini sama, sehingga sisi tegaknya bentuk dan ukuran sama. Sisi yang sini sama dengan sisi yang ini. Maka bentuk ukurannya dia juga sama. Ini biru dengan biru. Persis sama. Coba contohkan 5 segi 4 yang lain. Belah ketupat dan yang satunya layang-layang. Kita perhatikan. Ya. Belah ketupat karena sisi-sisinya keempat-empatnya sama. Maka sisi tegaknya kalian perhatikan. Sisi tegaknya sama keempat-empatnya. Sengaja saya warna hijau semua. Luasnya juga sama, bentuk ukuran sama. Layang-layang, sisi yang ini sama, maka sama. Rusuknya sama, sisinya sama. Yang biru juga begitu. Dia sama, otomatis ini juga pasti sama. Begitu ya.
Kemudian untuk 5 trapesium bagaimana bisa kalian gambar sendiri dan kalian pelajari sendiri ya. Sekarang saya contohkan 5 segi N beraturan, lebih dari 4. Bagaimana? Nah, di sini saya contohkan 5 segi 5 beraturan dan segi 6 beraturan. Apa sih maksudnya beraturan? Beraturan itu maksudnya panjang sisi alasnya itu sama. Seperti segitiga sama sisi. Segitiga sama sisi kan sama ketiga-tiganya. Dan kemudian segitiga, persegi itu adalah beraturan, begitu ya. Jadi segitiga beraturan itu segitiga sama sisi, begitu ya. Segi empat beraturan itu apa? Persegi. Ya. Sisinya sama semua panjang. Ini segi 5. Sehingga sisi tegaknya 5-5-nya ya bentuk dan ukurannya sama. Ini angle-nya ya, sehingga bentuknya seperti ini. Nah, begitu juga untuk segi 6. Akan kami tampilkan nanti bagaimana jaring-jaring jika kelihatan dari atas, begitu ya. Nah, ini jaring-jaring 5 segi N ya. Ini adalah segitiga. Nah, bentar, saya ganti pointernya ya. Nah, ini adalah segitiga. Ya, ini segitiga sama sisi. Lihat, perhatikan sisi tegak. Ini adalah segitiga siku-siku sama kaki. Lihat, kakinya rusuknya sama, maka luasnya sama. Persegi panjang ini alasnya ya. Maka sisi tegaknya akan kelihatan. Belah ketupat ya. Oh, yang bawah belum ini. Layang-layang lihat. Ya. Segi 6 beraturan ya, kalau dari atas ya. Segi 5 beraturan kalau lihat dari atas ya. Dan ini persegi. Nah, yang dikatakan beraturan tadi yang ini. Yang beraturan tadi ini. Segi 3 beraturan. Sama sisi. Persegi. Segi 4 beraturan. Segi 5 beraturan. Segi 6 beraturan. Begitu. Baik, adik-adik, pertemuan kita hari ini sampai di sini. Semoga bermanfaat pertemuan kita dan lain hari kita akan jumpa lagi. Baik, jangan lupa like, subscribe, dan tekan loncengnya. Terima kasih.